Hai, selamat pagi, apa kabar Mirsa 15 Minutes. Dikerjain produser nih, untuk ngetes berapa lama sih waktu yang saya butuhkan dari bangun tidur sampai memegang handphone untuk ngetes apakah saya menderita FOMO atau gejala psikologis gangguan karena ketergantungan terhadap media sosial. Kita bahas hari ini ya, saya mandi dulu. Oke, sudah mandi, sudah segar. Sekarang kita bicara lagi soal FOMO. Jadi ada satu studi atau satu riset yang melibatkan 53.000 orang atau responden dari berbagai negara. Jadi hampir seluruh penjuru dunia ikut serta dalam tes ini. Yang hasilnya cukup mengejutkan bahwa 61% dari 53.000 responden tadi itu hanya membutuhkan waktu 5 menit setelah bangun tidur untuk mengambil handphonenya untuk mengecek medsos. 5 menit. Kalau saya tadi hitungan detik. Kurang dari 1 menit. Berarti saya kayaknya mengalami FOMO nih. Tetapi sebelum kita menjustifikasi orang, memvonis orang apakah memang mengalami gangguan kesehatan mental dengan FOMO tadi, ada tesnya, nggak bisa sembarangan. Misalnya begini, kita coba deh. Ini pemirsa bisa ikut tes sama-sama, bisa lihat layar yang sudah ada nih. Ada pertanyaan-pertanyaan. Saya punya 6 pertanyaan untuk pemirsa di rumah. Yang pertama, bisa jawab ya. Nanti jawabannya ada 5 pilihan, boleh dipilih angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda banyak meluangkan waktu untuk memikirkan konten media sosial Anda? Instagram misalnya. Coba pilih 1, 2, 3, 4, atau 5. Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa ingin menggunakan medsos lebih sering lagi? Itu pertanyaan kedua. Kita lanjut lagi sekarang ke pertanyaan ketiga. Apakah medsos Anda digunakan untuk melupakan masalah-masalah pribadi, putus cinta, masalah karir, atau apapun itu? Pilih lagi jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat pertanyaannya, apakah Anda sering gagal mengurangi niat? Pasti dong ya, biasanya kita punya niat untuk mengurangi penggunaan media sosial. Oke, sudah dijawab? Maju lagi ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apakah Anda merasa terganggu ketika dilarang oleh seseorang untuk menggunakan medsos? Oke, sudah? Pertanyaan terakhir, yang keenam. Apakah penggunaan medsos berdampak atau berpengaruh negatif terhadap pencapaian karir Anda? Atau mungkin untuk teman-teman yang masih sekolah atau kuliah, mengganggu nilai akademis Anda? Sudah ada? Hasilnya sekarang dicek dulu. Kalau dari 6 pertanyaan yang tadi saya kasih ke Anda, pemirsa, teman-teman 15 Minutes, Anda lebih banyak memilih angka jawaban 4 atau 5, berarti Anda mengalami gangguan FOMO atau Fear of Missing Out. Halo, Mbak Ola, apa kabar? Baik, silakan. Oke, kita Silakan. ngobrol-ngobrol soal FOMO. Apa itu sih sebenarnya FOMO kalau dari kacamata perspektif psikologi? Jadi sebetulnya itu suatu kondisi di mana seseorang itu ingin selalu mengupdate apapun yang terjadi di sekitarnya. Dan kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak memiliki informasi yang terbaru tentang sesuatu, apakah itu event, apakah itu suatu kejadian tertentu, gitu kan ya, atau juga kondisi dari status teman-temannya katakanlah, dia merasa tidak tenang, gitu. Jadi takutnya dia itu menjadi... Saya dong, wartawan tuh nggak bisa nggak up to date. Betul. Berarti saya udah confirm FOMO jangan-jangan. Belum tentu gitu, karena sebetulnya kita bicara sesuatu yang dikatakan bermasalah jika memang sudah mengganggu kondisi fisik dan juga psikisnya. Oke, dan ini nggak harus mengenai media sosial ya? Nggak harus. Nggak harus, tapi Nggak mungkin harus. karena kecenderungannya sekarang orang sudah terpengaruh dengan digital internet, itu jadi pintu masuknya, Yes. jadi mediumnya. Itu bisa saja mempengaruhi gitu ya cara orang mengakses informasi kan. Nah, ketika dia punya katakanlah kekhawatiran dia tidak up to date, membuat frekuensi mengaksesnya itu semakin meningkat. Oke.
bisa saja memang dia mengecek siapa sih yang nge-like berapa detik yang lalu, Ya. gitu kan, berapa menit yang lalu. Tapi sebenarnya dia lebih intens untuk melihat teman lagi ngapain ya, gitu ya. Oh sekarang lagi ada event apa yang ngehits ya, gitu kan. Oh ini selnya tinggal berapa jam lagi nih, gitu kan misalnya contoh-contoh itu. Itu yang menjadi concern dia setiap kali dia melihat gawainya katakanlah. Ada juga yang mengatakan bahwa FOMO itu misalnya kita nggak mau ketinggalan dengan orang-orang yang kita follow di media sosial misalnya. Akhirnya juga ikut-ikutan sok hidup mewah. Yes. Itu FOMO bukan? Pansos kalau bahasa sekarang. Iya, pansos ya. Untuk kesehatan mental sebenarnya yang dikhawatirkan itu bisa menyebabkan gangguan depresi. Kalau dia juga merasa ingin sama seperti itu tapi dia tidak bisa gitu kan, ekspektasinya ketinggian dari dibanding dengan kenyataan dia gitu kan. Tentu itu yang dikhawatirkan gitu kan ya. Oke, depresi ya. Udah ada contoh-contoh kasusnya, Pak? Ada yang memang mereka itu katakanlah kecanduan dalam penggunaan media sosial. Jadi datang sini curhat mengalami kegelisahan atau apa biasanya? Nah, sepertinya dia bilang gitu, saya tidak bisa lepas dari gadget saya. Jadi waktu tidur saya pun kurang. Saya kok merasa cemas ya kalau saya nggak ngeliat gadget saya. Saya juga kalau bangun tidur yang dilihat handphone dulu. Sebetulnya gitu kan, adiksi terhadap media sosial kita belum bisa betul-betul merasa itu sesuatu yang katakanlah gangguan banget gitu loh. Oke. Ya, tetapi dari beberapa kasus itu sudah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan lainnya. Nah, Mas mau coba? Bisa, saya bisa tes. Ada. Oke, saya sudah menyiapkan. Oke. Mas Wahyu, silakan. Ini saya isi ya. Yes. Saya menganggap medsos lebih menyenangkan dibandingkan kedekatan dengan teman-teman saya. Dan tesnya Mbak Ola. Coba dilihat apakah saya Thank you. mengalami FOMO atau tidak. Jadi ini sebetulnya adalah kuesioner screening media sosial addiction. Oke. Nah, kalau misalnya seseorang itu merasa memang media sosial ini adalah number one dalam hidupnya dan dia mengesampingkan gitu kan ya peran-peran dia di lingkungan atau di masyarakat, maka memang itu yang harus dibantu. Oke, coba kalau saya. Oke. Dalam analisa saya sebetulnya tidak ditemukan adanya media sosial addiction dari jawaban-jawaban Mas Wahyu ya kan. Artinya di sini juga bahwa media sosial itu masih bisa dipergunakan secara tepat oleh Mas Wahyu untuk aktivitas sehari-hari. Itu kalau yang mengalami fear of missing out dia akan cek one by one. Nah, jadi ciri-cirinya mungkin kalau Anda, teman-teman yang di handphone-nya, di smartphone-nya, di allow semua notification muncul di home screen, WA group, media sosial, Instagram, Facebook, anything, itu jadi tanda-tanda fear of missing out atau FOMO. Sekarang saya akan ngobrol dengan seseorang yang ingin berbagi cerita karena dia merasa terjangkit FOMO. Benarkah demikian? Dian, apa kabar? Halo, baik. Sehat? Baik Mas Wahyu, sehat. Masih aktif di medsos? Aktif setiap hari, setiap ada waktu. Hari ya. Seberapa bergantung dengan medsos? Buka mata, ambil handphone. Bahkan Handphone. aku mata masih kriip-kriip udah buka medsos. Ada semacam gangguan jam tidur, susah tidur. Gangguan jam tidur, kalau misalnya dalam 1 minggu 7 hari gitu ya, kira-kira 4 hari dalam seminggu, itu sering banget tidur telat. Udah menjelang tidurnya telat, terus tidurnya semakin telat gara-gara asik di media sosial. Jam 10 tuh udah di posisi udah di kamar tidur, ya kan, lampu sudah gelap, tapi masih pegang handphone. Terus asik, scroll, bener-bener kalau Instagram ya, stories tuh sampai mentok, sampai nggak ada yang ditonton lagi. Tunggu deh, itu belum pernah deh. Kayaknya belum pernah ada orang yang ngetes timeline itu di scroll sampai habis mentok nggak ada apa-apa Sampai lagi. refresh lagi. Kepo. Kayak takut ketinggalan aja gitu loh. Nanti kalau ngobrol langsung ketemu ketinggalan deh aku. Nah, semakin merasa ini distraction yang menurut kita baik, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Ya udah makin lama makin nggak sadar waktunya, habis lah sudah Dan itu waktu. semua karena postingan orang.
Karena postingan orang. Karena Bahkan postingan saya orang. juga jarang sekali posting. Obsessed ya bisa dibilang ya. Tapi obses baik nggak sih? Kan makan. Oke. Jadi pernah kepikiran untuk meninggalkan media sosial karena benar-benar sampai ganggu jam tidur. Sebenarnya sudah ada beberapa banyak teman yang bilang bahwa detox media sosial itu perlu. Tapi saya selalu kayak denial gitu. Saya bilang bahwa kan saya kerja pakai media sosial, kenapa harus detox? Nanti nggak bisa Ya, kerja nggak bisa dong. kerja. Terus Beralasan akhirnya? gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu malam kejadiannya hampir aja saya scroll lagi tuh sampai mentok. Saya melihat postingan dua teman saya yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kami nggak banyak ngobrol nih, jadi mungkin tidak relevan juga kan. Tapi melihat postingannya, saya kok ngerasa tersinggung. Terus tiba-tiba menitikkan air mata karena saya marah. Bener-bener pada malam itu saya nggak mau pikir panjang lagi, saya nggak mau denial lagi. Saya googling cari tahu bagaimana caranya mendeaktif akun Instagram saya sementara. Oke, Dian, saya mau menunjukkan ada beberapa Apa nih? pertanyaan. Ini buat Dian, yang nanti akan kita lihat. Kita coba, saya mau ngetes Wah, ujian nih. seberapa FOMO-kah Dian. Oke. Sambil Dian ngerjain, saya mau pesen kopi dulu. Boleh, boleh. Mas, saya boleh minta piccolo satu? Saya sadar Thank saya you. aktif di media sosial lebih lama dari yang diperkirakan. Ini mah udah pasti. Aduh, gimana dong? Saya mengabaikan tugas sehari-hari karena memilih aktif di media sosial. Ini enggak ya, karena tadi profesiku berkaitan dengan media Yes. sosial. Saya menganggap media sosial lebih menyenangkan dibandingkan kedekatan dengan teman-teman saya. Jujur nih ya, Ah. saya kasih Oh, nilai oke, 3. Oke. Oke, kopi saya udah jadi. Kopinya udah Tunggu jadi dulu. tuh. Thank you, Mas. Sambil saya Makasih, ngopi. Mas. Gimana, Dian, rasanya tadi setelah menjawab pertanyaan? Ada nggak yang bener-bener, iya nih kayaknya gue FOMO deh. Ada yang tidak relate banget dengan saya, tapi ada kejadiannya nih. Sebenarnya orang terdekat saya, yaitu orang tua saya Siapa nih? sendiri. Orang tua? Orang tua saya Kenapa? sendiri, ibu saya. Jadi beliau kalau lagi asik depan TV gitu kan ya, sambil megang handphone. Terus udah gitu diajak ngobrol kan, mah begini, begitu tuh beliau diem aja kan. Mah nggak denger ya mah? Hah iya kenapa? Pas saya ngintip handphonenya dia lagi scroll asik. Tapi saya juga nggak tahu sebenarnya konten apa sih yang dikonsumsi. Tapi itu Iya, tiba-tiba iya. dia bilang kayak sebentar dulu, mama belum selesai. Saya sebenarnya akan mencoba, tadi pertanyaan-pertanyaan Dian ini akan saya kirim ke teman seorang psikolog untuk dianalisis apakah Dian memang mengidap FOMO atau tidak. Ini media social addiction, dan dari kuesioner screening media social addiction saya mendapatkan skor gitu ya. Setelah analisa, sebetulnya skornya itu masih bisa dikatakan gitu ya, derajat fear of missing out-nya itu belum terlalu tinggi. Memang masih agak berlebih, tapi masih bisa dipahami bahwa ini sesuatu yang dia lakukan related dengan pekerjaannya dan juga terkait dengan kehidupan pribadinya. Jika memang yang bersangkutan ini merasa dengan detox medsos itu dapat mengurangi kecemasan dia atau bisa membuatnya lebih banyak memiliki waktu tidur, itu bagus. Tapi jika memang dirasakan itu masih belum bisa membuat dia mengurangi kecemasan atau masih ingin tahu gitu ya apa yang terjadi dan seterusnya, nah ini kayaknya memang perlu penanganan lebih lanjut dengan menghubungi profesional. Jadi setelah dengar penjelasan analisis dari Mbak Ola, gimana kira-kira? Kayaknya kalau misalnya saya mendeteksi ada orang-orang terdekat saya, kira-kira aku kayaknya FOMO-nya berlebih nih gitu. Oke, jadi bisa bantu orang lain. Mungkin saya bisa menginspirasi orang Bisa lain menginspirasi untuk juga orang lain. sesekali cobalah detox. Thank you, Dian. Terima kasih banyak Mas. Sukses ya. Terima kasih. Good luck, terima kasih jangan banyak. FOMO ya. Iya, terima kasih Mas. Pemirsa, tahukah Anda, lebih dari separuh penduduk Indonesia sekarang sudah terkoneksi dengan internet. Dan alasan kenapa mereka, termasuk saya, menggunakan internet adalah nomor 2 terbesar, yaitu menggunakan media sosial. Tapi kalau media sosial ternyata sudah Anda rasa mengganggu aktivitas Anda atau Anda mempunyai kecenderungan FOMO, lebih baik tinggalkan, pilih NOMO, bukan FOMO. No need of missing out. Need of missing out. Jadi Anda manfaatkan saja waktu di luar dunia digital dengan aktivitas sehari-hari, atau JOMO, joy of missing out. Nikmati keseharian Anda di luar dunia digital. Saya Wahyu Wibowo, kita ketemu lagi di 15 Minutes berikutnya pekan depan. Bye.
Metro TV, knowledge to elevate.